akan praktek kucing ya. Silakan saya serahkan ke bapak-bapak, siapa yang duluan? Mulai dari kasus 1. Ya, oke. Terima kasih Bu Widya. Saya akan membawakan, saya akan mencoba untuk mempraktekkan coaching bersama rekan CGP dari kelompok 1. Saya sendiri akan membawakan kasus yang pertama, yaitu ketika saya sedang mengajar di kelas, kemudian saya memperhatikan ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan rekan kelompoknya. Dia selalu beralasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain, sehingga dia lebih memilih untuk bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan juga secara mandiri itu selalu bagus. Oke, baiklah, saya akan mulai untuk praktek coaching ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, guru dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model Tirta. Kemudian tujuan yang kedua, guru dapat menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung di dalam kelas. Sedangkan tujuan pembelajaran bagi murid mendapatkan solusi dari permasalahan agar murid merasa nyaman pada proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Oke, di sini saya akan berperan sebagai coach atau guru, kemudian Pak Misdar akan berperan sebagai coachee, dan Pak Yusuf akan berperan sebagai pengamat atau observer. Baiklah, kita mulai. Pak Misdar siap? Siap, Pak. Misdar? Misdar? Ya, Pak. Ya, Pak. Kenapa kamu tidak mau bergabung dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas yang Pak Guru kasih itu? Tidak, Pak Guru. Tidak apa-apa, saya sendiri saya bisa kerjakan tugas itu, Pak. Kenapa mau kerjakan sendiri? Itu kan tugas kelompok, harusnya dikerjakan secara berkelompok supaya lebih mudah untuk menyelesaikannya. Tidak mau, Pak Guru. Saya sudah selesai kerjakan tugasnya, Pak Guru, di rumah. Jadi, begini Pak Guru, saya tidak mau bergabung dengan kelompok itu, Pak Guru. Sudah selesai. Sudah selesai tugasnya. Sini dulu, sini. Sini, Mister. Sini dulu. Iya. Iya, Misdar. Jadi bagaimana perasaanmu kalau misalnya nanti kamu tidak punya teman, atau bagaimana jika nanti tidak ada yang mau berteman dengan kamu? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan, Misdar? Sedih sih, Pak, kalau saya tidak punya teman. Padahal saya maunya punya teman di kelas maupun juga di luar, bahkan di sekolah sendiri, Pak. Jadi kalau mau punya teman berarti harus bagaimana, Misdar? Harus bekerja sama dengan teman, Pak. Oke. Coba kamu tenang dulu, kemudian kamu pejamkan mata, kemudian kamu tarik nafas yang dalam, kemudian kamu coba untuk perhatikan sekeliling kelas ini. Oke, coba kamu perhatikan sepatu kamu. Bisakah sepatu itu hanya dipakai satu saja? Hanya kanan saja atau kiri saja? Bisakah seperti itu? Tidak bisa, Pak. Harus ada sepatu di sebelah kiri, sepatu juga di sebelah kanan. Oke, coba satu lagi. Coba kamu lihat papan tulis. Kira-kira papan tulis itu bisa ada tulisan kalau tidak ada spidol kah? Tidak bisa menggunakan spidol untuk menulis. Iya. Jadi Misdar, kita itu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Jadi saling membutuhkan. Jadi kita harus mau berbagi bersama kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kalau suatu saat kamu membutuhkan orang lain dan orang lain tidak mau membantu,
Kira-kira bagaimana perasaanmu? Sedih sih Pak, karena bekerja dengan si, terus nanti kalau ada tugas ya, otomatis teman-teman yang lain tidak ada yang mau berteman dengan saya karena saya orangnya begitu. Oke, jadi dari jawabanmu itu, Pak Guru rasa kamu sudah bisa mengerti untuk bisa bergabung dengan teman dan menyelesaikan tugas kelompok. Jadi silahkan kamu kembali ke kelompokmu dan silahkan bekerja bersama dengan kelompokmu. Tetapi tidak mau Pak, kebetulan dalam kelompok itu ada saingan saya, maksudnya Pak, ada masalah pribadi dengan satu orang Pak. Jadi maunya bagaimana kalau begitu? Maunya saya Pak, saya memilih sendiri Pak kalau saya. Oh, jangan pilih sendiri. Bisa Pak nggak, Guru, Pak saya memilih teman sendiri Pak, kelompok. Oke. Jadi gini, Pak Guru lihat kamu itu sudah sangat baik mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Jadi untuk kali ini silakan kamu bergabung dengan kelompoknya Yusuf dan kawan-kawan untuk membantu menyelesaikan tugas yang Pak Guru kasih ke kalian. Tolong dibantu teman-temannya di kelompok itu. Bisa? Bagaimana Pak? Bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak Guru. Oke. Saya coba saja deh. Ya. Terus bagaimana nanti kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan masalah? Kira-kira kalau sudah masalah sudah diselesaikan, apakah bisa berbaur dengan teman-teman itu lagi? Saya Pak akan untuk berbagi dan bergabung dengan teman-teman yang lain serta bisa bekerja sama dengan teman-teman Pak. Oke, kalau begitu nanti setelah selesai jam pelajaran, kamu dan temanmu yang bermasalah tadi ikut Pak Guru ke kantor untuk kita bicarakan masalahnya dan selesaikan masalahnya. Pak. Gitu ya? Iya Pak, siap Pak. Iya Oke. Pak. Siap. Sekian, terima kasih Bu. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Irbi dengan Pak Misdar ini artis-artis ya. Artis Indosiar. Oke. Silakan Pak. Bagi pengawas tidak lupa direkam kan? Nggak lupa direkam? Iya, ada rekamannya tadi. Irbi? Ada Bu, ada rekamannya. Oke, siap. Oh iya. Sampai lupa ya. Aduh. Ya. Pak Yusuf, Ya, silakan Pak Yusuf. oke baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pengamat. Pak Irgan sudah menyampaikan tujuan untuk mendapatkan solusi agar siswa merasa nyaman pada proses belajar mengajar. Dan kedua, telah mengidentifikasi yaitu berupa pertanyaan yaitu mengapa tidak bergabung, dan yang kedua adalah alasannya. Aksinya yaitu telah menyampaikan rencana aksi yaitu menggunakan stop, dan tanggung jawab sudah ada yaitu menyelesaikan permasalahan pribadi siswa tersebut di kantor. Jadi Pak Guru sudah memanggil siswa kita. Jadi semuanya sudah ada di dalam Model Tirta. ya, Bu. Oke, baik ya. Kita lanjut dulu ke kasus 2 dan 3 ya. Oke, baik. Kasus 2, ya silakan. Oke, baik, saya akan membacakan kasus kedua, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh guru, kemudian guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut.
kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid juga merasa bahwa merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Murid yang mengikuti les tersebut bahkan mendapatkan nilai lebih bagus dibandingkan dengan murid yang tidak mengikuti les. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Baik, saya akan sebagai coach dan Pak Yusuf sebagai coachnya, Pak Irbian sebagai pengamatnya. Oke. Oke, Pak Yusuf, siap? Ya, siap. Oke, kan Pak Yusuf. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Yusuf. Silakan masuk, Yusuf. Duduk di Boleh kursi. Ya, terima kasih. Pak, boleh kita masuk di ruangan Bapak? Oke, silakan Pak Yusuf, silakan. Oh iya, Pak. Maaf saya mengganggu waktunya Bapak dan menyita waktu Bapak. Barangkali Bapak saat ini. Ya enggak lah, sibuk lah nak. Kebetulan bapaknya membereskan buku-buku di atas meja ini yang lagi berantakan. Tempo itu Bapak memanggil saya, katanya ketua kelas, dan hari ini baru saya dan Bapak. Maaf ya Pak, hari itu saya benar-benar tidak mood. Ya enggak Pak. Bapak sengaja memanggil kamu datang ke ruangan ini karena Bapak mau bertanya beberapa hal. Apa kamu bersedia? Iya, bersedia Pak. Nah, Yusuf, saat ini kita akan berdiskusi sedikit agak lama. Apa kamu nggak keberatan? Oh, tidak apa-apa Pak. Itu saya senang Pak. Oke, akhir-akhir ini Bapak dapat info dari beberapa teman guru dan juga beberapa dari teman-teman kamu. Katanya kamu sering murung dan tidak semangat dalam kelas. Atau bahkan pada saat mengikuti pelajaran yang lain. Apakah itu betul, Yusuf? Pak. Oh, kenapa nak? Ceritakan kepada Bapak. Siapa tahu setelah kamu cerita kepada Bapak, kamu akan merasa plong atau merasa nggak terbebani lagi. Nggak usah takut, ceritakan saja nak. Dengan Bapak ini kamu akan aman. Maaf Pak, sebelumnya terima kasih sudah bersedia Bapak membantu saya. Jujur saya sebenarnya memang butuh solusi dan perlu berbicara kepada Bapak. Orang yang bisa diandalkan seperti Bapak atau Bapak. Ah, kau bisa aja Yusuf. Oh, Pak, saya hanya inginkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh, begitu. Emangnya ada masalah apa, nak? Pak, saya ini bingung dan merasa lakukan tidak adil oleh guru. Bagaimana lagi, Pak? Nah, sekarang coba kamu ceritakan ke Bapak, apa yang kamu rasakan? Saya merasa dikucilkan di dalam kelas, seakan-akan dianggap tidak ada di dalam kelas ketika sedang belajar. Apa yang membuatmu dikucilkan atau diperlakukan tidak adil oleh seorang guru atau teman-teman kamu, Yusuf? Gini Pak, kebetulan guru membuka les privat di sekolah setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Setelah pulang sekolah, sebagian teman kelas mengikuti les tersebut. Saya merasa tidak nyaman ketika pelajaran matematika Bapak Guru menyindirkan yang tidak ikut les privat, bahkan pemberian nilai pun tidak adil. Kami yang tidak ikut les pasti selalunya kurang atau di bawah dengan teman yang ikut les.
Oh, kamu kurang bagus, barangkali nggak dikerjakan. Udah Pak, saya jawab sesuai, bahkan saya menggunakan rumus untuk mengerjakannya. Apakah karena kami tidak ikut les? Saya sih sebenarnya mau ikut les, hanya saja Hanya saja kenapa? Apa kamu nggak ada waktu? Apa kamu tidak suka pelajaran matematika? kalau pelajaran matematika Pak, saya suka, hanya saja waktu saya yang nggak bisa Ada lagi hal-hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas? tidak ada Pak, itu saja yang membuat saya Nah. tidak nyaman di kelas. Oh iya. Nah, beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Dari penjelasan kamu tadi, apa yang menjadi prioritas kamu? Yang pertama saya harus membuat jadwal pertemuan dengan guru matematika untuk membicarakan les privat supaya saya juga dapat mengikutinya. Yang kedua, saya akan meminta untuk diberikan hari Selasa dan Rabu atau Jumat karena hari itu saya tidak ada kegiatan sepulang dari sekolah. Ya. Itu adalah langkah-langkah dan ide yang bagus untuk kamu. Kira ada hal lain yang kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal dengan guru matematika? Nanti saya akan pelajari kembali pelajaran dari les matematika. Itu biar lebih saya paham lagi. Nah, dari diskusi kita saat ini, apa kamu bisa menceritakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya Pak Guru, saya menghubungi guru matematika untuk diberikan waktu atau jadwal les selain dari hari Kamis dan Sabtu. Setelah saya akan menyampaikan juga bahwa saya akan pelajari materi itu setelah berada di rumah biar lebih mengerti. Bapak senang saat ini mendengar cerita kamu, masalah yang kamu hadapi. Nah, pasti kamu punya keinginan atau komitmen. Kira-kira komitmen yang ingin kamu lakukan dan melakukan rencana ini apa selanjutnya? Ya Pak Guru, saya akan menemui guru matematika sebentar sepulang sekolah dan membicarakan hal ini. Iya. Kira-kira siapa yang dapat membantu kamu menjalankan komitmen itu? Saya minta sama teman akrab yaitu Mutma untuk mengingatkan saya mengenai komitmen saya. Kebetulan juga Mutma mau ikut les matematika. Nah, ini ide yang sangat baik untuk kamu lakukan. Pasti kamu bisa, nak. Semoga guru matematikanya bisa memberikan kamu dan teman-teman kamu kesempatan mengikuti les privat matematika ya, nak. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, nak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lega dan puas berdiskusi dengan Pak Guru. Terima kasih Pak Guru sudah membantu saya. Sama-sama, nak. Baiklah Pak, saya masuk kelas dulu. Oh iya, nak. Kebetulan lonceng masuk sudah bunyi. Semangat ya, nak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Guru. Oke. Oh, Baik, Ibu. Terima kasih. Itu saja, Bu. Dari saya, dari kasus kedua. Iya, oke. Baik, oke. Gimana Pak Irbi yang jadi pengamat ya? Ya, baik. Untuk pengamatan saya, untuk tujuannya sudah disampaikan dengan baik oleh coach. Kemudian identifikasi masalahnya sudah banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor masalah dari kuci atau siswanya. Kemudian rencana aksi sudah membuat rencana aksi untuk menjalankan dijalankan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kuci. Kemudian tanggung jawab sudah membuat murid untuk bisa memberikan atau bisa menyatakan komitmennya untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh kuci atau murid tersebut.
Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Iya, makasih Pak Irfan ya. Sementara saya tidak komentar ya. Oke, lanjut dulu ke kasus ketiga. Lanjut kasus ketiga. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Kasus ketiga, saya sebagai guru dan Pak Irbian sebagai coach, dan yang terakhir adalah Pak Isdar sebagai pengamat. Oke. Tujuan bagi guru yaitu guru dapat melatih keterampilan dari berbagai studi di sekolah, baik terhadap siswa maupun terhadap teman sejawat, dan membentuk komunitas praktisi untuk menerapkan praktek coach atau model kita. Coach atau guru dapat menyelesaikan permasalahan atau memberi solusi kepada teman sejawat mengenai teguran dari pengawas dan kepala sekolah. Tujuan bagi coach atau teman sejawat itu mendapatkan solusi dari permasalahan teguran kepada kepala sekolah pada saat proses supervisi oleh pengawas sekolah. Saat ini saya berperan sebagai coach pada teman sejawat. Dalam hal ini kami CGP mempraktekkan sebagai coaching terhadap teman sejawat saya, yaitu Pak Irbian. Rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, seolah yang menerima pengawas sekolah melakukan supervisi pada saat ia mengajar, pengawas sekolah yang melakukan catatan. Ketika ia mengajar tanpa buku teks, rekan saya mengajar memanfaatkan sumber belajar yang lainnya. Ketika diingatkan coach tersebut, rekan guru menyampaikan jika ia mengikuti kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan melapor hal ini kepada kepala sekolah. Pak Irbian, selamat pagi Pak Irbian. Iya, pagi Pak Yusuf. Bagaimana kemarin ketika pelaksanaan supervisi di kelas, apa yang terjadi? Aduh Pak Yusuf, kacau. Kemarin setelah disupervisi sama pengawas, habis itu Kepsek datang menegur saya karena tidak menggunakan buku teks, buku pelajaran. Jadi kemarin saya kesal, padahal buku teks yang saya pakai juga sesuai, buku yang saya pakai juga, buku sumber lain yang saya pakai sesuai juga dengan kurikulum yang kita pakai saat ini. Kemarin setelah disupervisi, Kepsek menegur saya karena tidak menggunakan buku teks, buku pelajaran. Jadinya saya kesal. Padahal buku teks yang saya pakai sesuai juga kurikulum. Oh begitu kejadiannya kemarin Pak, ya Pak. Terus jika demikian tentunya Pak Irbian harus memperbaiki ya, agar kedepannya lebih baik lagi. Terus hal apa yang ingin Pak Irbian lakukan? Iya Pak Yusuf, aduh sebenarnya kemarin itu memang saya ada marah, saya ganas juga, tapi memang sebenarnya saya salah juga, saya sadari saya salah karena pas supervisi itu tidak menggunakan buku teks. Jadi ada pakai sumber belajar lain. Nanti kedepannya mungkin saya lebih bisa memperbaiki lagi supaya ketika supervisi ini tidak terjadi lagi. Mantap itu Pak. Oh iya Pak Irbian, ketika supervisi memangnya pengawas ada keberatan dengan perangkat Pak Guru atau gimana? Iya Pak Yusuf. Jadi ketika mengajar kemarin di kelas itu
pengawas menegur, katanya saya tidak pakai buku teks pelajaran. Terus pengawas menanyakan hal tersebut dan saya jawab, tapi saya pakai sumber belajar lain. Jadi mungkin pengawas dari situ pengawas tersinggung, terus pengawas lapor ke kepala sekolah. Mungkin kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk sampaikan secara lebih baik lagi kepada pengawas, begitu Pak Yusuf. Oh ya, Pak Irbian, jangan kesal ya. Dengan teguran dari Kepsek, hal itu merupakan pengalaman. Dan mari sejenak Pak Irbian merenungkan kata-kata Kepsek dan berusaha untuk memperbaikinya. Pengalaman saya, ya Pak Irbian, ya pada saat supervisi perangkat yang kita gunakan itu harus sesuai. Dalam hal ini kita mengikuti semua rambu-rambu dalam KBM. Jadi apa yang kita tulis dalam perangkat, rencana pembelajaran kita, itu pula yang realnya digunakan agar terarah. Ya Pak Irbian, sementara sumber buku teks yang lain hanya sebagai bahan referensi. Iya Pak Yusuf, aduh terima kasih lagi Pak Yusuf sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Nanti ke depannya saya akan menggunakan buku teks pelajaran yang sesuai yang sudah saya cantumkan di RPP saat jam pelajaran saya. Mungkin ke depannya kita bisa membuat forum untuk saling mengingatkan bila nanti ada supervisi dari pengawas lagi, supaya kita lebih ingat lagi untuk perangkat-perangkat yang kita gunakan Pak Yusuf. Iya, terima kasih lagi Pak Yusuf. Oke, sama-sama. Demikian Ibu. Oke, baik, terima Baik, kasih. Pak Yuda. Ya, oke, baik. Untuk tujuan pembelajarannya sudah disampaikan jelas. Kemudian mengidentifikasi masalahnya juga sudah disampaikan dan mengarah kepada identifikasi yang dialami oleh Koci. Kemudian rencana kedepannya sudah ada perencanaan baik dari Koci maupun dengan coach itu sendiri, di mana tadi sudah dijelaskan ada perencanaan tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. Kemudian coach juga memberikan solusi untuk apa yang harus dilakukan oleh coach ke depan dalam perbaikan proses pembelajaran. Kemudian tanggung jawabnya adalah yaitu coach di sini membuat suatu komitmen untuk membuat suatu perubahan yang akan dijalankan ke depan bersama dengan teman-teman. Baik Ibu, itu saja yang sempat saya amati dari percakapan tadi. Oke, baik ya. Ya, kita masih punya waktu. Teman-teman sudah melihat tayangan saya, PPT saya? Belum Bu, belum. Sudah? Belum ya? Iya. Sudah. Oh sudah Bu, sudah. Sudah ya, baik ya. Kita berikan plus dulu buat kita semua. Mulai dari Pak Irsus 1, Pak Misdar kasus 2, Pak Yusuf kasus 3.